Dari MC Ngaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi jelang siang. Saya Denny Arta bersama dengan Anda. Di pagi jelang siang kali ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Dan kita akan ngobrol tentang, ini menarik ya, investasi dan ketahanan pangan. Saya bersama dengan Pak Mirsa Anfanzuri STMT, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Sepertaru Kabupaten Sleman. Selamat pagi Pak Mirsa. Selamat pagi Mas Denny, selamat pagi pemirsa Star FM. Kabar baik Pak Mirsa? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Iya, ini kali kedua kita ngobrol tentang rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sleman. Ini menarik, Sleman kan jadi primadonanya investasi di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sebut, semoga saya tidak salah, mungkin nomor 1 di DIY investasi itu larinya ke Sleman. Artinya ada banyak hal yang kemudian harus diperhatikan, termasuk bagaimana juga dengan rencana tata ruang wilayah di wilayah Sleman. Kita akan mencoba, nanti akan berbincang banyak. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Saya sapa juga untuk Anda yang lagi mendengarkan di 101,3 Star FM, kemudian di live streaming starjogja.com. Juga Anda boleh gabung di Instagram Star Jogja FM untuk bertanya. Pak Mirsa siap dengan jawaban-jawaban yang akan kita tanyakan nanti ya. Dan sebelum jauh ke persoalan investasi dan yang lainnya Pak Mirsa, saya pengen tahu dan pendengar kita Star Lovers pengen tahu terkait dengan konsep tata ruang yang ada di Sleman ini disusun seperti apa Pak? Rencana tata ruang wilayah di Sleman ini seperti apa? Apakah kemudian ada sektor-sektornya atau seperti apa Pak? Monggo Pak Mirsa. Terima kasih Mas Denny. Sleman itu kan sudah punya RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah nomor 13 tahun 2021. Nah, RTRW itu berlaku mulai tahun 2021 sampai 2041. Nah, temanya apa di dalam RTRW itu? Yaitu mewujudkan ruang daerah yang tangguh, berkembang dan berkelanjutan dengan tercapainya penataan ruang untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau dan kreatif, terwujudnya pemetaan ruang untuk mengarahkan pertumbuhan yang cerdas, smart growth, dan tercapainya peningkatan kapasitas ketahanan keamanan dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Itu tema yang besarnya. Ya, ini memang kenapa cukup banyak, karena ini juga istilahnya misi visinya bupati kami. Jadi ini juga harus kita masukkan di sana. Nah, RTW kami memang ini terbagi beberapa wilayah di Sleman. Itu ada 4 wilayah, yaitu Sleman Timur, Sleman Barat, Sleman Tengah, dan Sleman Utara. Nah, untuk yang Sleman Utara ini penekanan pada penataan kemungkinan mendukung tumbuhnya kegiatan wisata alam yang terintegrasi dengan mitigasi kebencanaan. Karena di sana itu ada Gunung Merapi, sehingga memang kita tidak lepas dari misinya mitigasi kebencanaan. Makanya temanya untuk Sleman Utara adalah mitigasi kebencanaan dan wisata alam juga. Nah, untuk Sleman Utara itu terdiri dari Kapanewon, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Sedangkan Sleman Tengah ini bertema sosial budaya dengan penekanan pada penataan pemukiman dan fasilitas perkotaan. Karena Sleman Tengah ini memang pusatnya dekat di kota, itu karena Kapanewon Sleman, kemudian Ngaglik, Melati, dan Depok dan Gamping. Sehingga ini kan wilayah urban, sehingga tentu saja perkotaan ini domisilinya lebih penekanan pemukiman yang lebih besar daripada memang mungkin pertaniannya. Kemudian untuk Sleman Timur memang temanya sama, sosial budaya, dan penekanannya pada penataan pemukiman yang mendukung wisata budaya peninggalan sejarah. Ini lebih banyak karena di Sleman Timur itu banyak candi, sehingga situs-situs, sehingga banyak budaya kita tonjolkan. Nah, di sana terdiri dari Kapanewon Prambanan, Berbah, Ngemplak, dan Kalasan. Sedangkan untuk Sleman Barat ini temanya juga sosial budaya, tapi penekanannya pada penataan pemukiman yang mendukung tumbuhnya kegiatan budidaya pertanian modern, agrobisnis, dan agrowisata. Nah, di sana bunyinya terdiri dari Kapanewon Minggir, Segan, Menyudan, dan Godean. Nah,
kalau kita melihat kenapa kawasan itu bertema sosial budaya, memang ini tema ini memang terkait dengan pusat. Jadi ada budaya, tapi penekanannya ini yang kita masing-masing wilayah ini sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kayak itu. Iya, pemirsa, sebelum jauh nanti saya akan gali per wilayah tadi. Saya penasaran dengan ini konsepnya terkait dengan pengembangan ekonomi hijau dan kreatif. Ini seperti apa? Kenapa kemudian ekonomi hijau dan kreatif yang ditonjolkan juga, Pak? Ya, karena kita juga dalam penyusunan ETRW, penyusunan EDTR tidak lepas dari KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, dan itu kita tidak boleh hilang terus membangun langsung pemukiman atau industri, tetapi kita melihat dampak-dampaknya juga. Kalau kita berkembang saat ini, ada pemukiman, ada industrinya seperti apa, termasuk dengan dampaknya dengan masyarakat setempat juga. Jadi kita kajian itu harus kita lolos dulu itu. Jadi memang harus tumbuh, bagaimana kita menumbuhkan kajian seperti itu, termasuk ada RTH juga, kemudian ada LSD, LP2B, itu tetap kita pertahankan, kita pegang seperti itu pertumbuhannya. Nah, yang utama dari semua itu tentu saja ya tadi ada KLHS-nya, kajian lingkungan hidup strategis, itu yang memang utama dan harus syarat utamanya. Iya, kita menuju ke kawasan Sleman Utara. Ini terkait dengan mitigasi kebencanaan. Konsepnya dan penerapannya seperti apa, Pak? Kalau dengan kita tahu ada pemukiman, kemudian industri wisata yang berkembang pesat di daerah utara, tetapi harus juga memperhatikan mitigasi kebencanaan. Prakteknya seperti apa, Pak Mirza? Ya, kawasan Sleman Utara ini rencana memang akan kita susun di 2024. Memang kita akan mulai di akhir 2023 ini. Nah, Sleman Utara itu kita melihat bahwa di sana itu daerah dingin, kemudian juga ada pertanian juga, perkebunannya juga, kemudian ada Gunung Merapinya juga. Yeah. Nah, sehingga tentu saja kita harus bisa merangkum semuanya itu juga. Nah, di mana misalnya ada Gunung Merapi, kebencanaan, bagaimana nanti KFB itu kan masih tetap berlaku ya, KFB 1, 2, 3, dan kami ngikuti seperti itu. Bagaimana mereka kalau seandainya di paling atas itu jangan ada istilahnya hunian yang lebih banyak. Itu kalau tempat tinggal yang dulu kita tema tidak di sana, tapi itu bukan suatu hunian, hanya istilahnya untuk wisata. Nah, bagaimana wisata yang di sana itu kita kembangkan. Pertanian pun kita kembangkan juga, pertanian perkebunan, karena kan di sana ada kopi ya, mulai sana kopi cangkringan, ada salaknya, nanti berkembang lagi macam-macam nanti. Nah, disitulah kita bagaimana kita mengatur semuanya itu, artinya berkolaborasi dari semua kegiatan, baik itu pemukiman, kemudian ada usaha wisata, agrowisata, karena itu tentu pandangan. Kemudian ada juga istilahnya kawasan lindung, karena kita harus sebuah airnya karena kita pertahankan untuk wilayah Sleman juga kota termasuk Batu. Nah, itu kan kita nggak mungkin kita habis di sana. Jadi kita tetap kita pertahankan hijaunya juga di sana. Oke. Baik, kita menuju ke kawasan Sleman Tengah. Semoga saya tidak salah juga kalau saya sebut Sleman Tengah ini adalah primadonanya, tujuannya orang untuk cari perumahan, untuk investasi ataupun juga untuk ada banyak investasi baru yang muncul di kawasan Sleman Tengah. Betul, Pak Mirza? Betul. Sleman Tengah ini kan daerah yang dekat dengan kota ya. Memang wilayahnya tumbuh begitu cepat. Jadi kalau kita melihat kayak Depok, Melati, Seyegan, Ngaglik dan Sleman, ini kan daerah yang sangat dekat berbatasan dengan istilahnya kalau dulu API, Administrasi Perkotaan Yogyakarta. Nah, di sana memang tumbuh pesat, dan kami bagaimana pertumbuhan itu kami salurkan. Misalnya memang untuk perdagangan dan jasa, ya, perkantoran, hotel, wisata, di situ kita kembangkan. Termasuk juga pendidikan, karena di Sleman jumlah perguruan tinggi juga cukup banyak. Kita kembangkan dengan istilahnya
KDB-nya yang cukup besar dan KLB-nya cukup besar. Jadi kalau di perkotaan kita bisa kasih KDB kita 60-70%, dan itu memang harus seperti itu karena perkotaan. Dan pertanian kita agak kurangin. Oke. Ya, pertanian agak kita, karena itu udah wilayah perkotaan. Jadi kalau pertanian itu sawah kita agak ada, tetapi kita agak pinggir di wilayah yang agak di luar Sleman Tengah. Kalau Sleman Timur ini kan saya baca penataan pemukiman yang mendukung wisata budaya peninggalan sejarah. Penataan pemukiman yang seperti apa yang dikembangkan, Pak? Ya, di sana memang tentu saja ya, di samping ada wisata untuk budaya, artinya wisata banyak candi-candi, tentunya saja pemukiman itu diperlukan juga, sehingga bagaimana kita mengadap di sana. Misalnya untuk wisata kayak contoh Prambanan itu dulu tidak menarik, sekarang menarik sekali untuk perkembangan untuk wisata. Jadi kayak ada Breksi, dan ada Candi Bokonya, ada Candi Hijaunya. Sekarang ada wisata alam yang dibuat oleh manusia di sini, ya ada Belik dan macam-macam di sana. Dan banyak, belum lagi di Kalasan lagi. Nah ini bagaimana kita bisa mengadop semua wisata itu bisa tinggal cukup lama di Sleman, sehingga kita itu memberikan fasilitas yang banyak, baik infrastrukturnya juga, termasuk pola banknya, sehingga di sana juga ada industrinya juga kita masukkan di sana, sehingga ada pertanian juga, karena di sana juga masih banyak yang pertanian yang subur, sehingga ini tetap kita laksanakan. Tetapi titik beratnya tentu untuk wisata, juga untuk istilahnya untuk budaya juga, itu yang kita tetap tekankan di sana, Pak Mas Dani. Ya, kalau di Sleman Timur itu wilayah-wilayah yang masih cukup banyak wilayah pertaniannya di kecamatan mana, Pak? Kapanewon mana ini? Kalau pertaniannya hampir memang banyak tersebar ya, karena masuk Bebak, Kalasan, Ngempla. Sedangkan kalau di Prambanan itu memang untuk pertanian agak sedikit kurang, tetapi untuk tanaman kerasnya itu masih lumayan seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang pertanian, ini adalah dipusatkan di sisi barat Sleman ya, di Minggir, kemudian Segan, Moyudan, dan juga Godean. Ini untuk tumbuhnya kegiatan pertanian modern, agrobisnis, dan agrowisata. Kalau sampai saat ini, Pak, perkembangan di wilayah Sleman Barat seperti apa sih, Pak, untuk industri ya tadi pertanian modern, agrobisnis, dan juga agrowisata, seperti apa perkembangannya? Mas, untuk Sleman Barat kan kita juga sudah menyusun EDTX untuk kawasan Sleman Barat yang terdiri dari Godean, Segan, Minggir, dan Moyudan. Dan teman-teman di sana juga tidak hanya pinginnya ya hanya pertanian saja, karena mereka juga pinginnya, katanya saya harus maju juga dengan daerah yang lain. Sehingga kita kembangkan juga di samping itu pertanian. Jadi pertaniannya bagaimana? Pertanian modern gimana ya, agrowisata, sehingga pertanian tetap kita pertahankan juga, karena kita kan Sleman itu merupakan pendukung pangannya Jogja. Jadi itu juga kita dapatkan, sehingga itu kami pertahankan memang cukup besar, karena memang di sana di samping tanahnya juga masih produktif, irigasinya masih baik kan, dan juga memang harus ada yang memang kita siapkan untuk tanaman sawah atau padi untuk yang kita lebih baik, sehingga itulah nanti kalau diarah ke sana memang berkembang istilahnya. Di sana kami siapkan kalau di daerah istilahnya pinggiran jalan itu silakan untuk perkembangan untuk perdagangan dan jasa, tetapi untuk yang wilayah yang di dalamnya kami memang tetap kami pertahankan untuk pertaniannya, sehingga beras yang ada di Sleman itu tetap terjaga gitu loh. Oke, pemirsa, pendengar kita juga mungkin harus diberikan informasi juga terkait dengan agrobisnis dan agrowisata. Contohnya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau agrowisata itu seperti ini. Kita membangun restoran, ya, ataupun ada tempat resort seperti itu yang berbau alami.
Oke. Mungkin dia momennya dengan sawahnya, dengan lingkungan setempat seperti itu. Tapi kalau misalnya agro bisnis ya, itu yang mendukung dari pertanian misalnya dia pupuknya dan semuanya, dan mendukung semuanya dari kegiatan yang pertanian seperti itu. Yeah. Mirsa, kalau boleh tahu di kawasan Sleman Barat ini apakah kemudian ada persentase yang harus terjaga di daerah situ, itu harus sekian persen untuk wilayah hijau? Ya, kalau kemarin kami telah menghitung-hitung itu memang masih sekitar mixnya kita 40-50% hijaunya masih banyak. Ya, jadi beda dengan kalau yang di Sleman Tengah ini memang. Kalau untuk pertanian padi di wilayah Sleman Barat ini kebanyakan di wilayah yang mana ini, Pak? Ya, tentu saja yang daerah Monyu dan Minggir ya masih banyak juga. Tapi yang Godian sudah mulai memang berkurang karena perkembangan perkotaan ya. Kami nggak bisa ya. Pertumbuhan penduduk itu bergeser mulai dari tengah, kemudian mau ke utara, sekarang timur dan barat masuk juga ini. Nah, kami tentu saja merencanakan itu ya pasti dengan perkembangan, karena baik EDTR maupun RTW kan perencanaannya 20 tahun. Oke. Sehingga kami tentu akan mengembangkan wilayah itu berkembang. Kami nggak mungkin karena kami merencanakan itu kan berpikir investor juga, tidak berpikir hanya pertanian saja. Bagaimana Sleman itu memaju, investornya harus masuk sebanyak-banyaknya. Nah, kami itu membagi dua itu. Makanya di kemarin pada webinar kami mencoba membuat tema investasi versus tanaman pangan. Wah, jangan gitu kata teman-teman. Ini menarik ini loh, Pak. Jadi mending investasi dan tanaman pangan. Jadi memang berkolaborasinya harus begitu. Nah, tapi memang di lapangan agak susah memang perawat. Tetapi ya itulah dinamikanya kalau kita menyusun tata ruangnya seperti itu. Ya, RT RW Sleman apakah kemudian sudah mengadopsi munculnya jalan tol, Pak? Ini kita tahu ini orang dari Yogyakarta lagi heboh. Wah, ternyata di Y itu akan ada jalan tol yang ke arah timur, ke arah barat, bisa jadi juga ke arah YIA juga. Apakah Sleman sudah mengadopsi ataupun mengantisipasi adanya jalan tol di Sleman ini, Pak? Iya, terima kasih Mas Dene. Jadi RW kami kan dengan ada Perda nomor 13 tahun 2021. Kemudian yang di Sleman Timur itu pun juga ada Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2021. Kemudian yang EDTR Sleman Barat itu Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2021. Nah, ketiga-tiganya sudah kita masukin perencanaan akses trase tol. Jadi akses tol itu mulai dari Jogja Solo, Jogja Bawen, dan Jogja Nia. Sudah kita masukkan karena infonya kami kan harus sudah punya info seperti itu, sudah kita sampai kita udah dapat dari teman-teman, mungkin dari PU dan dari perhubungan, kemudian dari ATR juga kami masukkan di situ. Dan kami menyusun ini kan juga tentu saja kami kan diskusi juga dengan teman-teman di pusat, sehingga pusat itu kan akan menanyakan, loh perencanaan ini kok nggak ada. Nah, tentu harus kan dimasukkan di sana juga. Apa pengaruh besar dari kehadiran tol ini bagi RT RW di Sleman, Pak? Saya pikir dampaknya juga lumayan artinya, karena yang orang dulu dari luar datang ke Sleman, contoh Semarang, mereka bisa 2 jam 3 jam ke Sleman. Kemudian dari Solo kita 1 jam lebih, bisa sampai 2 jam kalau siang. Tapi kalau besok dengan ada tol Jogja Solo itu hanya mungkin setengah jam atau 45 menit, nggak sampai 1 jam, itu nyampe setengah jam lah kalau Jogja Solo ya, karena hanya 60 km. Sedangkan Jogja Semarang 1 jam karena 100 kilometer. Artinya apa? Mereka ke Jogja itu udah bukan lagi hambatan itu. Biasanya kalau hambatan itu kan kalau asalnya tahu lama itu udah males. Yeah. Nah, mereka kalau mau wisata misalnya mau ke Bantul kan, atau mau ke Gunung Kidul, atau mau ke Istana Dekalurang misalnya, kan mereka bisa aja langsung jalan dari Semarang, 1 jam saya mau ke Lurang, udah selesai. Dan mereka bisa istirahat dengan nyaman, nggak capek-capek di jalan dulu. Nah, itu pengaruhnya besar, baik pengaruh dari wisata, kemudian nanti
tentu saja ke depan nanti industri pun akan tumbuh. Nah, industrinya akan tumbuh, baik itu nanti restoran, kemudian restoran dan rumah makan, dan hotel-hotel kan begitu akan bertumbuh banyak ini. Kalau kita mikir wah ini mungkin 5 tahun lagi, kalau udah datang mungkin kita perkembangannya pasti akan tambah ramai lagi nih. Mungkin Jogja Jumat, Sabtu, Minggu padat, mungkin bisa tambah hari Kamis lagi nih. Apakah juga dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah ini juga mengantisipasi keberadaan exit tol yang bisa jadi akan muncul sebagai wilayah untuk pertumbuhan ekonomi baru, Pak? Oh benar, memang kita harapkan memang harus kita antisipasi. Kalau kita nanti kita tidak menyiapkan seperti itu, akan kita ketinggalan nanti dengan mungkin dari investor yang dari luar. Sehingga teman-teman kami di Sleman, kami selalu mengajak, ini loh nanti ada exit tol ini daerah Kalasan, ini loh daerah Tempel, ini loh daerah Gamping yang akan ini. Tentu saja yang akan pusat perhatian nanti masyarakat kalau keluar itu akan pintu masuk. Nah disitulah kita akan menjual Sleman itu di situ, baik kulinernya, mungkin kerajinannya di situ ada, akan ditangkap, akan berubah. Dan ini udah kita siapkan, mungkin kayak ada rest areanya juga, kemudian ada usaha-usaha yang nanti UMKM-nya yang sudah kami siapkan nanti kedepannya seperti itu. Baik, kita masih di program Bincang Spesial bersama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, investasi versus ketahanan pangan. Ini Pak Mirsa pilih temanya menarik banget ya. Dan kita undang untuk Anda yang ingin bergabung di pagi kali ini, silakan di 081 8621013. Untuk Anda yang mendengarkan di 101,3 Star FM dan juga di live streaming kami starjogja.com. Sekali lagi 081 8621013, ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Pak Mirsa, kita akan break sebentar, sembari kita juga akan nanti siapkan pertanyaan yang sudah masuk. Siap. Dan Pak Mirsa bertugas untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ini. Silakan di nomor kami Star FM, dan kita masih di program Bincang Spesial. Kita masih di program Bincang Spesial. Saya bersama dengan Kepala Dispertaru Kabupaten Sleman, Pak Mirsa. Kita masih ngomong tentang investasi versus ketahanan pangan, dan juga bagaimana kemudian Pemkab Sleman memaksimalkan ruang dan wilayah yang ada di Sleman untuk berbagai macam keperluan. Karena ya semuanya harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk keberadaan tol. Pak Mirsa, tadi kita sudah sempat menyinggung terkait dengan adanya exit tol. Ada 3 exit tol yang akan ada di Kabupaten Sleman. Kemudian bagaimana teman-teman di Pemkab Sleman memaksimalkan ketiga potensi tadi? Apakah kemudian prediksinya yang akan lebih ramai itu di wilayah yang Gamping atau Tempel atau bahkan mungkin di Kalasan, Pak? Mana yang akan lebih ramai ini nanti, Pak? Ya, Mas Doni, di Sleman memang ada 3 exit tol ya. Satu daerah Kalasan, kedua daerah Tempel. Yang Kalasan ini adalah nanti yang mengakses di Jogja Solo. Kemudian Tempel ini yang nanti di Jogja Bawen, dan nanti di Jogja Nia bandara itu nanti di Gamping. Nah, ketiga-tiganya memang menarik memang untuk perkembangan itu ya, di exit tol. Artinya itu bukan wadah di Sleman untuk menyampaikan, baik itu di daerah untuk UMKM-nya berkembang, termasuk industrinya semua. Industri artinya bisa mengakses semua, artinya baik wisata maupun nanti industri bakunya juga. Nah, kalau kita melihat perkembangan ini memang masih melihat titik beratnya memang di Kalasan dan Tempel memang merupakan idola. Sedangkan kalau di daerah Gamping karena aksesnya pendek, karena sudah ada ini memang agak mungkin agak sedikit berkurang. Nah, yang sudah kita siapkan ini adalah daerah Kalasan. Ini Kalasan sampai daerah Prambanan sudah kita menyiapin perencanaan untuk rest areanya juga. Di sana karena mungkin dari Semarang maupun dari Solo yang mau ke Gunung Kidul ataupun Bantul bisa nanti istirahat nanti daerah Prambanan dan Kalasan tersebut. Nah, ini yang sudah kita siapkan sejak dini, baik dari teman-teman kami di provinsi maupun di Kabupaten Sleman sudah menyiapkan perencanaannya ke depan. Nah,
Pak Mirsal, mohon maaf saya potong. Ini kan investor akan datang dan terus datang ke Kabupaten Sleman. Terkait dengan RT RW, apa yang kemudian investor harus perhatikan ketika dia ingin menginvestasikan dananya, menginvestasikan hal-hal yang dia konsepkan di Sleman? Apa yang harus diperhatikan terkait dengan RT RW ini, Pak? Investor yang datang ke Sleman cukup banyak, Mas ini. Mungkin kalau kita itu di tempat saya setahun aja ada 1000-an lebih izin ini. 1000? Iya. 1000-an lebih itu yang izin kita rekomendasikan seperti itu. Dan tentu saja kami menghimbau teman-teman, kalau yang investor yang mungkin yang besar, mereka pasti tahu ya. Artinya akan melihat peta kami itu di RT RW atau di DTR-nya. Nah, yang investor yang masih baru itu kadang-kadang mereka yang mau usaha itu kadang-kadang hanya membeli lahan yang murah dulu. Nah, itu kadang-kadang terjebak bahwa itu tidak bisa untuk pembangunan. Sehingga mari mungkin teman-teman investor, nanti masyarakat sebelum mau menjual ataupun silakan melihat RT RW kami ataupun bertanya ke Dispetaru kami. Kami baik dari di aplikasi kami, ada di Dispetaru, kemudian ada di grup WhatsApp, kemudian di Instagram itu terbuka, termasuk kalau mau tanya tentang ini lokasinya bagaimana, bolehkah kami untuk membangun, silakan pakai WA pun kami langsung menjawab seperti itu. Ada 1000 pengajuan perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang di Sleman. Kebanyakan ini untuk investasi yang seperti apa, Pak Mirsa? Memang yang 1000 itu termasuk yang misalnya berusaha non berusaha ya. Karena yang namanya untuk rumah tinggal pun harus ada izinnya juga ya. Karena itu sekarang sudah diberlakukan. Nah, memang yang banyak masih istilahnya tadi ada rumah makan, kemudian resort, kemudian ya misalnya toko-toko, misalnya koko itu sudah mulai banyak memang, termasuk real estate ini yang cukup mulai banyak baik yang kecil maupun yang besar ini. Nah, ini yang cukup banyak masuk di kita. Yang jadi primadona itu kapanewan mana sih, Pak? Ya tentu saja yang istilahnya kalau mereka lirik ini yang karena masing-masing itu tipe-tipenya beda-beda. Karena investor kadang-kadang senang daerah yang agak jauh sedikit, ada juga yang luas ya. Kemudian kalau mereka misalnya untuknya agrowisata, dia senangnya daerah yang lahannya terbuka, istilahnya hijau-hijau banyak. Mungkin kayak kita contoh Obelik ya. Obelik itu di samping komponen Prambanan sudah buka di Pendowo itu masuk Sleman, kemudian dia akan buka daerah Cangkring di atas. Nah, dia luas. Nah, kita bisa. Kemudian memang kayak agrowisata itu memang sudah mulai ya. Artinya restoran tuh senang memadukan dengan alam. Kegiatannya ini yang agak susah kami, karena ini boleh, yang ini tidak boleh. Nah, ini kalau mereka sudah berbicara dengan kami ke depan itu mungkin kami akan menyiapkan sampai ini loh yang boleh dekat sini. Nah, ini kami akan lebih enak seperti itu. Ya, Pak Mirsa, kemudahan perizinan yang ditawarkan oleh teman-teman di Dispetaru Sleman untuk para calon investor yang ingin masuk berinvestasi di Sleman seperti apa sih, Pak? Ya, tentu saja kalau kita kan sudah ada ini ya, OSS ya. Jadi teman-teman tidak usah ke kantor mungkin perizinan maupun ke Dispetaru. Cukup bisa ngeklik pelayanan baik itu yang sudah terintegrasi, karena yang sudah terintegrasi di OSS itu ada 2, Sleman Barat dan Sleman Timur. Sedangkan yang Sleman Tengah dalam proses dan Sleman Utara akan kita buat. Nah, ini juga sudah, kalau yang belum ada, kami dengan aplikasi Sinom. Artinya mereka tidak usah ke kantor, cukup mereka di tempat masing-masing, misalnya orang Jakarta ya sudah cukup, mereka mau izinnya cukup di Jakarta, sudah kami akan layanin ya, karena elektronik sudah cukup mudah. Mau tanya nggak usah tanya ke sini, mau tanya Sleman wilayahnya sudah bisa kelihatan di ETKW tambah Dispetaru kami sudah ada. Termasuk nanti ke depan kalau tanah-tanah kas desa mau dipakai, kami juga akan nyiapin muncul seperti itu. Nah, ini menarik soal tanah kas desanya. Pak Mirsa sudah memberikan clue-nya. Pak, sebenarnya pemanfaatan tanah kas desa ini yang boleh
buat apa sih Pak? Ya, yang memang untuk tanah kas desa itu yang memang tidak boleh adalah sebenarnya untuk rumah tinggal ya. Untuk usaha-usaha silakan seperti itu. Nah, tapi semua itu tergantung dari RT RW RDTR-nya di masing-masing. Kalau di Sleman ya silakan buka seperti itu. Jangan sampai mereka memanfaatkan tanah kas desa ini asal ini bisa dipakai. Nah, tanah kas desa ini juga kenapa saya munculkan, karena ini memang merupakan potensi juga ya, baik itu nanti untuk pendapatannya kelurahan, juga pendapatannya untuk masyarakat setempat, jadi berkembang, masyarakat juga dapat pekerjaan, dan itu kan tidak mengganggu tanah-tanah seperti itu. Dan ini ya memang saya kepinginnya teman-teman Sleman itu, masyarakat Sleman, baik kelurahan juga, ini mulai berwirausaha, menjual potensi yang ada di masing-masing. Dan kami melihat memang mereka juga sudah mulai menyusun wilayahnya masing-masing dengan konsep perencanaan ke depan di kelurahan itu sudah ada memang. Prosedur untuk pengajuan pemanfaatan tanah kas desa ini apakah cukup sampai kelurahan ataukah harus sampai di Sepertaru Sleman atau bahkan harus sampai ke di Sepertaru DIY Pak? Oh, kalau izinnya memang sampai ke gubernur memang, tetapi tahapannya memang karena itu dititipin di kelurahan, tentu saja lewat kelurahan dulu, tentu ada rekom dari Kapanewon kecamatan, kemudian dari ada rekom dari bupati, barulah naik ke provinsi ke gubernur. Dan itu pun harus nanti atas lewat izin di kesultanan dulu, sudah kesultanan mengizinkan, baru nanti gubernur langsung. Yang pasti taati prosedur agar investasi Anda juga aman, Betul. Uang Anda juga aman. Betul. Ya Pak Mirsa. Betul. Ya. Saya ke pertanyaan dari audiens yang sudah bergabung di Instagram Star Jogja FM. Terima kasih untuk ini ada 2 pertanyaan yang hampir mirip dari Didi Baskara dan Mas Dido Mustika, Mas atau Mbak ya, saya nggak tahu, terkait dengan pengeringan lahan Pak. Prosedurnya seperti apa? Kalau Mas Dido ini nanyanya apakah sawah bisa dikeringkan untuk dibuat kios? Tapi hanya sebagian saja, mungkin di bagian depannya saja mungkin ya Pak Mirsa. Kemudian karena saya ada tinggalan dari orang tua di wilayah Minggir Sleman. Monggo Pak Mirsa, pengeringan ini. Oke, terima kasih Mas Dani, Mas Dido ya. Ini punya sawah, apakah ini bisa dikeringkan? Ya, bunyinya sekarang apakah ini bisa dipakai untuk misalnya untuk usaha atau untuk rumah tinggal? Nah, kembali lagi kita melihat RT RW kita, RDTR kita. Kalau itu memang sudah untuk pemukiman, silakan saja langsung diajukan pengeringan. Karena kita tidak ada istilahnya izin pengeringan. Dulu tidak ada izin pengeringan, izin lokasi. Sekarang langsung izin KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Artinya kalau itu sudah sesuai dengan rencana RT RW kita, RDT kita, silakan mau setengah, mau seluruhnya. Kalau sudah itu memenuhi, itu diizinkan. Itu yang Mas Dido. Kalau yang termasuk hampir sama juga tadi, hampir sama, terkait itu dengan juga pengeringan sama. juga. Jadi kita dasarnya di RT RW maupun EDTS, jangan melihat di lingkungannya, oh saya udah terbangun, tahu-tahu saya nggak boleh terbangun lah, karena di EDTS kita, di EDTS kita memang itu belum bisa terbangun karena masih sawah. Oke. Kemudian ada juga pertanyaan dari Den Marto Atmojo. Ini pertanyaan menarik, langsung nembak wilayah Pak. Daerah Keronggahan itu banyak perumahan gede-gede Pak. Apakah memang wilayah-wilayah di Keronggahan dan sekitarnya itu memang disiapkan untuk wilayah perumahan baru Pak? Atau memang ini muncul baru beberapa tahun yang lalu Pak? Ya, terima kasih Mas Deni pada Pak Den Atmoni. Keronggahan itu masuk wilayah Kapanemonan Gamping. Sudah kami sampaikan bahwa itu masuk daerah urban masih. Artinya memang sudah mulai pemukimannya lebih kita utamakan, termasuk juga barang dan jasa. Sehingga tentu saja kalau seandainya di Keronggahan sudah banyak perumahan, ini sudah memang sewajarnya, karena perkembangan perkotaan itu kan
makin lama makin melebar, mulai sampai ke arah baik utara, sekarang barat dan timur. Nah kalau seandainya itu rumah besar, ya kebetulan saja memang dia konsepnya membangun untuk rumah yang kelas atas. Tapi yang konsepnya ke bawah juga banyak juga yang membangun seperti itu. Segitiga emasnya Sleman tuh di mana sih Pak kalau buat perumahan Pak? Ya kalau dilihat segi untungnya, kalau saya menyatakan Sleman tuh semuanya jualnya bagus gitu. Dan mahal Pak. Bagus. Jadi sekarang kita lihat aja daerah Godean, kita daerah Bukit Jiring sampai ke sana sudah ada perumahan itu, saya juga bingung. Sampai ke mungkin juga sudah ada gitu. Mungkin daerah Prambanan, Kalasan sudah banyak. Daerah utara apalagi juga. Jadi kalau segi tempat tentu saja kalau kita melihat pertumbuhan, memang pasti yang lebih pesat dan banyak ini memang daerah Depok dan Melati. Ini memang yang memang bagus, perkembangannya cukup luar biasa gitu. Karena ini memang sangat menempel di perkotaan. Nah, Gamping juga sudah mulai seperti itu. Ya, Pak Mirza, Sleman, Pemkab Sleman kan mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana kemudian ini diintegrasikan, kemudian ya dimanfaatkan dan diterapkan dalam rencana tata ruang di Kabupaten Sleman, Pak? Ya, konsep berkelanjutan itu kan kita menyusun ya, baik EDTR itu kan karena tata ruang itu adalah struktur dan pola. Bagaimana pola itu kita menyusun, misalnya untuk pemungkinan strukturnya harus kita dukung gitu loh. Jangan sampai struktur polanya untuk industri kita aksesnya tidak ada. Nah, itu yang mengapa kita bisa menjamin bahwa kalau di sini itu baik karena kita aksesnya kita sudah kita siapkan juga struktur ruangnya juga baik, itu jalannya, sana prasarananya, sehingga itu bisa mereka lihat tidak hanya pola. Kadang kita melihat pola daerah pemukiman, daerah ini, tapi pola jalannya seperti apa. Nah, teman-teman di OPD pun juga harus mulai berpikir bahwa ini untuk berkembang bagus harusnya mulai dikembangkan, mungkin jalannya mulai dilebarkan, mungkin untuk pencanahan di aspal, mungkin drainasenya mulai dibaikin seperti itu. Nah, itu yang kita sampai ke sana. Karena RTEW dan DT kita memang konsepnya sampai 20 tahun, walaupun kita akan revisi tiap 4 tahun, 5 tahun ke depan gitu. Ya, pemirsa, tantangan utama yang dihadapi oleh teman-teman di Pemkab Sleman ataupun ya di Sepertaru lah saya sebut seperti itu dalam mencapai sinergi antara rencana tata ruang dan juga pembangunan berkelanjutan di Sleman. Apakah kemudian investasi ini juga menjadi salah satu tantangan juga untuk ya bisa terakomodir tetapi tidak kemudian bertentangan dengan rencana tata ruang yang sudah disiapkan, Pak? Nah, tantangan kami memang yang cukup, kami senang memang investor masuk seluas-luas sebanyak-banyaknya. Tetapi kami kan dibatasin juga dengan lahan pertanian. Yang disampaikan di sana kami RTH 20%, kemudian ada KP2B itu sampai 18 ribuan hektar. Kemudian LSD, lahan sawah yang dilindungi 14.000 hektar. Nah, bagaimana kami itu harus bisa membagi ini untuk investor, pemukiman, ini bagian untuk pertanian. Itulah tantangannya. Kalau tidak ada itu mungkin mudah kami menata, kami kuningkan hijau ataupun kami coklatkan atau untuk barang jasa mudah. Tapi bagaimana kami bisa membagi itu ke dalam konsep perencanaan ke depan itu. Ini ada sawahnya, kemudian ada untuk kawasan lindungnya, sumber mata airnya harus kami pertahankan, ada situs budayanya juga kami harus kita jaga. Investor kami juga senang hati. Nah, itu yang tantangannya di situ, membaginya. Oke, pemirsa, di ending obrolan kita di pagi kali ini, pesan Pak kepada dua investor, yang pertama, yang kedua kepada masyarakat, apa yang mereka harus perhatikan terkait dengan rencana tata ruang wilayah di Sleman? Monggo Pak. Untuk investor, saya yang penting mereka berdialog dulu dengan kita ya, dengan kabupaten, sehingga kedepannya itu akan lebih nyaman. Tetapi kalau mereka tidak sempat, cukup melihat di
di rencana kita, di RT/RW kita, di RDTA kita itu bisa. Nah, tapi lebih detailnya silakan mungkin diskusi baik di tempat kawan kami di perizinan, kemudian di kami tata ruangnya, ataupun dengan kepala kami, bupati kami atau wakil bupati atau Pak Sekda. Itu akan lebih nyaman, lebih enak ke depannya. Nah, sedangkan untuk masyarakat, mari, karena masyarakat ini juga di samping mereka yang punya lahan, mereka juga memang kami bikin konsep perencanaan juga. Kami membuat RT/RW, RDTA pun juga kami ajak masyarakat, sehingga bagaimana mereka itu berpikir ke depannya, itu tidak hanya menerima, oh kami tahu-tahu sawah, oh tahu-tahu ini tidak. Mereka kami ajak mereka berpikir ke depan, sehingga konsep masyarakat itu sudah mulai mereka mengajak perencanaan. Jadi mereka sudah mulai berpikir tata ruang ini sudah baik, oh ini harusnya memang untuk kita kembangkan untuk pemukiman. Oh ini masih kita tangkan untuk sawah, itu sudah ada. Termasuk di kelurahan kita pasti itu sudah kita ajak baik kawan hewan. Nah, termasuk juga pengawasan di masyarakat juga kami butuhkan, karena yang agak titik berat itu dimulai di pengawasannya, pengendaliannya, karena banyak juga mereka yang tidak sesuai dengan tata ruang yang kita konsepkan, sehingga inilah yang kita tunggu, sehingga bagaimana kita tuh pembangunan bagus tapi berjalan dengan sesuai dengan lingkungan yang ada, artinya ya masyarakat juga nyaman, tidak terganggu dengan pembangunan yang ada. Kira-kira itu Mas Dani. Yang pasti pahami rencana tata ruang wilayah Sleman, kemudian taati prosedur perizinannya agar investasi ataupun harapan Anda, mimpi Anda untuk berinvestasi di Sleman itu aman dan dapat berjalan dengan baik. Yang pasti teman-teman dari di Pertaru Sleman ini sangat terbuka untuk melakukan dialog, memberikan pertanyaan, memberikan jawaban terhadap apa yang Anda inginkan. Seperti itu ya Pak Mirsa ya. Oke, sekali lagi Pak Mirsa, terima kasih untuk waktunya berbagi informasi terkait dengan ya investasi, terkait dengan penataan ruang di Sleman. Sleman terus berkembang dan pembangunan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai penataan ruang yang mendorong pengembangan ekonomi hijau dan kreatif. Artinya ini juga buat masyarakat dan juga untuk para investor. Betul. Pak Mirsa, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, sehat selalu Pak. Ya, selamat bisa ini pemirsa Star FM, semoga bisa ketemu, dan silakan nanti kalau apa-apa tanyakan ke kantor kami di Pertaru. Siap, terima kasih untuk Anda Star Lovers yang sudah bergabung di siang kali ini, pagi jelang siang kali ini di live audio kami di 101,3 Star FM dan juga di live audio dan video streaming di starjogja.com. Kalau Anda ketinggalan informasinya, nanti silakan cek di starjogja.com atau juga cek di YouTube Star Jogja FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dini Atta pamitan. Selamat pagi, sampai jumpa.